"Sopo jenengmu?" tanya Rusli dengan suara berat. "Sekar Arum," jawab putrinya sembari menundukkan kepala. Juga tubuh yang terduduk bersimpu terlihat lesu. "Sopo bopomu?" tanya Rusli lagi. "Rarendra Rusli," jawab Arum dengan suara bergetar. "Sopo adimu?" tanya Rusli semakin dingin. "Lintang Dimar," suara Ayum tercekat. "Sopo biungmu?" tanya Rusli dengan menatap tajam ke arah Arum. "Arum boten gadah biung. Biung pun sedo sawise biung metu saka omah." Suara Arum nyaris berbisik. Matanya berair. Suaranya serak seperti menahan ribuan jarum setiap Rusli menanyakan siapa dirinya. "Adimu wis entuk tombo. Aja kok rasa sapa wae sing mati. Adimu lara digawe wong, awakmu ya roh. Salai bapak, ndek endi pas bapak njaluk ijol karo sing gawe jalaran?" "Ger, bapak udu wong bener. Bapak mung bapak sing gak iso ndelok anake kelaran," jawab Rusli dengan suara sedih. "Sepurane bapak," jawab Arum sembari memegang kaki Rusli, menyesali keluhannya atas kematian anak yang tidak bersalah. Padahal Sekar tahu siapa yang lebih dulu membuat perkara. Rupi menundukkan kepalanya saat mendengar sebuah percakapan dari dalam rumah. Tangannya yang hendak mengetuk pintu diurungkan olehnya. "Rarendra?" gumam Rupi di dalam hati, seperti tidak asing dengan nama yang baru saja disebutkan oleh Arum. Namun disimpannya segala resah yang coba dihubungkan seperti potongan puzzle untuk diendapkan dulu di kepalanya. Kini rasa penasarannya tertuju pada Dimar. Tok tok tok. Rupi menunggu yang punya rumah membukakan pintu. Tak lama Arum keluar sembari menatap datar ke arah Rupi, membuat Rupi berdebar. "Sudah dari tadi ya, Mbok?" tanya Arum. "Baru saja sampai, Neng. Maaf terlambat," ucap Rupi. Senyum Arum kembali merekah saat Rupi mengatakan dirinya baru saja datang, menyuruh Rupi bergegas masuk. "Mbok," sapa Rusli ramah. Sedang Rupi hanya membalas dengan senyum tipis sembari menundukkan kepalanya. "Mbok, lihat Damar yuk," ajak Arum. "Mari," jawab Rupi yang kian penasaran. Bukan lagi di ruangan bawah tanah. Arum mengajak Rupi ke sebuah kamar yang berhadap-hadapan dengan kamar Arum. Kamar yang sempat dirinya lihat saat hendak masuk ke ruangan bawah tanah. Dari depan pintu tak tercium bau anyir, membuat Rupi makin yakin dengan apa yang dirinya yakini. Perlahan Arum mulai membukakan pintu. Terlihat seorang anak laki-laki tengah terduduk di kursi, memandang lurus ke arah jendela, membiarkan badannya diterpa matahari pagi. Dari ambang pintu saja Rupi sudah hampir menangis melihat batok kepala dari Dimar yang tadinya tidak ada. "Dek, coba lihat siapa yang datang," ucap Arum sembari memutar kursi, sehingga saling bertatapanlah Rupi juga Dimar. Rupi terjatuh, kepalanya pening melihat kedua bola mata bening yang tengah menatapnya tanpa dosa. Dadanya terasa panas, bahkan rasanya ingin pingsan. Namun badan Rupi bergetar saat Arum memegang baunya. Non, maaf," ucap Rupi bergetar. Saya ada urusan," ucap Rupi bergegas bangun dengan kepala yang masih sempoyongan. "Urusan apa, Mbok?" "Loh, Mbok kok sempoyongan?" tanya Arum bingung. Tanpa menjawab, Rupi terus berjalan. Ditahannya rasa takut yang memuncak. Namun saat sudah di ambang pintu, sebuah suara menghentikan Rupi. "Kandar, bojomu toh?" tanya Rusli dengan suara berat. "Arimbi, bojoku," imbu Rusli sembari menarik nafas panjang. "Awakmu mesti wis tau krungu. Lenggah, sing mau rungokno,
Utus sejatine barang sekedaden, kata Rusli sembari menarik bangku di sampingnya. Rupi terlihat takut, badannya masih bergetar. Dari hal yang dia dengar, tak ada satupun cerita yang membuat Rarenda terlihat baik di mata Rupi. Aku monggoroi sing gawe jalaran. Awakmu teko sawise iku kedaden. Awakmu ora salah, ucap Rusli ringan. Mendengar apa yang dikatakan Rusli, Rupi pun mendekat, lalu duduk di bangku yang sudah disiapkan. Arum, mlebu, jogo adimu, perintah Rusli sebelum menjelaskan. Membuat Arum bergegas masuk, walau terlihat jelas raut wajah kecewa di matanya. Arimbi, sopo sing gak ngerti dekne? Kembang deso, ayu pasuryane, alus tuture, becik tumindake. Wong ngirani aku main dukun, iso golehne dheke. Aku tani, lemah, gak sepiro wani ngerabi dekne, anak priayi. Rusli menelan ludah sekaligus kepahitan yang dia rasakan secara bersamaan. Sebelum akhirnya melanjutkan cerita. Awal menikah, semua berjalan lancar. Seorang anak priayi bisa hidup dengan kaum sudra sepertiku. Dilepas segala atribut kemewahan, beserta diterimanya ancaman kehilangan warisan yang begitu banyak atas nama cinta. Dia menjadi orang biasa denganku hingga kami dikaruniai seorang anak, Sekar Arum. Ayu kan? Persis paras ibunya. Air mata mulai turun dengan intonasi suara yang kian serak. Namun yang namanya sirik itu ada. Kades, orang yang sejatinya ku anggap teman, ternyata ngirim teluh kepada Dimar. Kulihat anakku sendiri lahir seperti tercabi-cabi. Dadaku panas. Selama hidupnya aku melihat dirinya menderita. Belum cukup sampai di situ. Dihasutnya Arimbi kalau aku penyebab Dimar terlahir demikian. Katanya aku memiliki perjanjian dengan iblis. Dia bilang aku membuat Arimbi tergila-gila hingga anakku yang kena tulah, ucap Rusli nyaris berbisik. Alhasil warga datang berbondong-bondong menemuiku, merutukiku, memaki, melempari gubukku dengan batu. Istriku dirampas, Arimbi dipulangkan ke orang tuanya. Seperti binatang kami dipaksa pergi. Aku, Arum, dan Dimar bertahun-tahun hidup mengasingkan diri. Salah saat aku mengambil bagian, ucap Rusli keras. Ku ambil tempurung kepala anak kades, supaya dia tahu rasanya hancur. Inung, dia tahu benar, tapi dia tutup mata. Ku ambil mata anaknya, supaya dia bisa melihat apa itu penderitaan. Sisanya, anakku belum memiliki tangan dan kaki, ucap Rusli mendadak dingin. Jangan ada lagi yang mati, rintih Rupi. Kenapa? Kamu sudah tahu selanjutnya siapa? Tanya Rusli dingin. Rupi tak lagi merintih. Kini dia bersimpu di kaki Rusli, sembari menangis terseduh-seduh. Bilang suamimu, aku mau ambil bagian, jawab Rusli. Bajingan, umpat Rupi bangun dari posisi yang tadinya meringkuk untuk mencari belas kasihan. Tatapan tajam masih lurus tertuju pada Rusli, sedang Rusli sendiri menatap datar seakan tak bergerak. Rupi bergegas keluar dari rumah. Di depan dirinya sudah disambut oleh hujan yang sangat deras. Langit mendung beradu suara petir yang seakan meneriakinya untuk segera pulang. Cuaca tak membuatnya berjalan pelan. Diangkat roknya sebatas lutut, lalu berlari secepat-cepatnya. Dari balik punggungnya, batang pohon tumbuh merapat menutup jalan. Di tabang jalan, Rupi berbalik. Tak ada pagar yang ditumbuhi bunga mawar. Tak ada jalan setapak. Tak ada rumah dari kayu. Semua kembali seperti sebelum rumah itu ada. Degup jantung Rupi berdadu. Degup jantung Rupi beradu. Apa sebenarnya yang kutemui? Ucap Rupi menangis terseduh-seduh. Pada siapa sebenarnya aku mengabdikan diriku? Imbu Rupi. Hihihihihi,
Suara cekikikan terdengar dari balik dahan pohon. Kian lama suara itu semakin menyebar ke segala penjuru, membuat Rupi kian ketakutan. "Kalian keterlaluan!" rintih Rupi kembali berlari. "Bu, Bu!" panggil Kandar dari kejauhan. "Pak, Bapak!" teriak Rupi kian mempercepat kakinya. Tangis Rupi pecah saat beradu tatap dengan suaminya. Kandar sengaja menjemput istrinya setelah tahu siapa yang sudah menjalankan sebuah permainan dari setiap kejadian. Kandar takut jika yang diincar adalah istrinya, karena memang keluarganya tidak memiliki keturunan. Namun baru saja Kandar hendak mendekat, petir menerpa sebuah pohon hingga membuatnya tumbang. Terekam jelas di mata Rupi bagaimana pohon itu menghantam tubuh suaminya. Tak ada teriakan, tak ada tangis. Untuk sesaat tubuh Rupi mematung. Dirinya masih menganggap semua ini mimpi buruk, sampai darah suaminya mengenai kaki telanjang Rupi yang penuh goresan semak berduri. Darah Kandar berbau dengan air hujan, merahnya pekat, baunya anyir. Sampai detik itu Rupi masih membeku, merasakan setiap tulangnya seperti dicabut satu demi satu. Rasa sakit, pedih, menamparnya pada kenyataan bahwa dirinya sebatang kara sekarang. Bukan hanya tangan, bukan hanya kaki, tubuh Kandar hancur tak bersisa. Bahkan pohon itu seakan menelan tubuh Kandar tanpa menyisakan sesuatu yang bisa dilihat. Tak lama warga berdatangan. Saat warga menyentuh pundak Rupi, saat itu juga semuanya gelap. Pemakaman. Tempat inilah yang memisahkan Rupi dan Kandar suaminya. Sendiri. Kata itu terus terngiang di kepala Rupi. Tak memiliki garis keturunan. Kini suami juga meninggal. Bahkan hanya badan hancur suaminya yang dikubur tanpa bisa dimandikan, tanpa bisa dilihat wajahnya untuk terakhir kalinya. Hanya ekspresi haru yang hanya selang beberapa menit sebelum pohon menimpa Kandar yang bisa dirinya kenang. Pemakaman selesai, hampir jam 8 malam. Semuanya sudah bergegas pulang. Hanya Rupi yang seakan enggan meninggalkan suaminya, membiarkan dirinya melamun sembari pembelai nisan kayu Kandar. "Sekarang sudah impas," kata seorang perempuan berkerudung yang tiba-tiba saja bersimpuh di dekatnya. "Dosanya sudah dibayar lunas. Tragedi masa lalu sudah tinggal cerita," imbuh perempuan itu. "Belum, aku akan menuntut balas," ucap Rupi dingin. "Pada siapa? Mereka sudah mati, menepi ke kota. Mereka bahkan terbakar hidup-hidup sebelum berangkat. Bahkan suamimu melemparkan api itu ke rumah kami. Ada yang hilang dari ingatan mereka. Bagaimana warga membunuh keluargaku dengan keji. Ada yang hilang dari ingatan mereka bahwa aku pergi agar keluargaku selamat. Tapi tidak, mereka membantai keluargaku tanpa ampun. Tahu yang lebih kasihan?" tanya perempuan itu. "Apa?" tanya Rupi dengan nada bergetar. "Mereka tidak tahu mereka sudah mati," ucap perempuan itu datar. "Memang siapa kamu?" tanya Rupi kesal sekaligus takut. "Arimbi,"